Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekan Sadarmawan Ritonga dan pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Jadi topik pertama yang saya akan bahas mengenai apa sih neomodernisme klasik itu? Baik, neomodernisme klasik adalah suatu aliran pemikiran dalam Islam yang mencoba melihat secara kritis tradisi pemikiran Islam dan wacana keilmuan Barat, namun tetap apresiatif terhadap warisan pemikiran Islam itu sendiri. Nah, neomodernisme klasik juga bertujuan untuk mencari solusi konkret bagi masalah-masalah politik dan sosial yang dihadapi oleh umat muslim, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai Islam yang fundamental. Berikutnya, neomodernisme Islam juga merupakan gerakan kultur intelektual yang muncul untuk melakukan rekonstruksi internal pada umat Islam dengan merumuskan lagi warisan Islam secara lebih utuh, komprehensif, konseptual, dan universal. Selanjutnya, kita akan mengetahui siapa tokoh dari neomodernisme klasik. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ia senantiasa diharapkan mampu untuk menjawab setiap persoalan umat tanpa terkecuali. Di antara pemikir-pemikir Islam yang sangat terkenal dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangkitan serta kemajuan umat Islam adalah Fazlur Rahman. Fazlur Rahman merupakan seorang pemikir liberal yang lahir pada tanggal 21 September 1919 di daerah barat laut Pakistan dan meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1988 di Hazara. Fazlur Rahman dilahirkan dalam suatu keluarga muslim yang sangat religius. Ia dibesarkan dalam suatu keluarga dengan tradisi keagamaan mazhab Hanafi yang cukup kuat. Oleh karenanya, sebagaimana diakuinya sendiri bahwa ia telah terbiasa menjalankan ritual-ritual agama. Fazlur Rahman menjadi sosok yang cukup tekun untuk menimba pengetahuan dari berbagai sumber dan media, termasuk menawarkan neomodernisme Islam sebagai pendekatan baru, terutama pada ranah pendidikan Islam. Dan seperti yang kita ketahui, karya-karya Fazlur Rahman sangatlah banyak. Nah, salah satu karya terkenalnya yang berkaitan dengan pemikiran politik Islam modernisme adalah bukunya yang berjudul Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, yang dibuat pada tahun 1962. Dalam buku ini, Fazlur Rahman membahas bagaimana pemikiran politik Islam yang harus beradaptasi dengan perubahannya sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh dunia muslim. Nah, berikutnya topik yang akan kita bahas mengenai bagaimana munculnya pemikiran neomodernisme klasik tersebut. Nah, munculnya pemikiran politik Islam neomodernisme klasik ini bisa dari beberapa tahapan. Yang pertama, dari sumber-sumber Islam. Pemikiran politik Islam neomodernisme klasik menekankan kembali pada sumber-sumber Islam yang asli seperti dari Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran para ulama klasik. Berikutnya bisa dari tahapan tantangan politik dan ekonomi. Nah, umumnya negara-negara muslim telah menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang kompleks. Nah, tahapan yang ketiga itu bisa dari konteks perubahan sosial. Munculnya pemikiran politik Islam neomodernisme klasik terkait dengan perubahan sosial yang signifikan di dunia muslim. Di slide berikut ini, kita juga masih membahas tentang munculnya pemikiran politik Islam neomodernisme klasik. Nah, tahapan yang selanjutnya itu ada dialog dan keterbukaan. Pemikiran politik Islam neomodernisme klasik menekankan pentingnya dialog antara agama dan dunia modern, serta kebutuhan untuk membuka diri terhadap gagasan-gagasan baru. Berikutnya ada pencarian solusi. Nah, dari pencarian solusi ini, pemikiran politik Islam neomodernisme klasik berusaha untuk menawarkan solusi konkret bagi masalah-masalah politik dan sosial yang dihadapi oleh umat-umat muslim. Nah, yang selanjutnya dan ini yang terakhir, yaitu ada reinterpretasi dan penyesuaian. Nah, pemikiran politik Islam neomodernisme klasik melibatkan reinterpretasi dan penyesuaian prinsip-prinsip Islam dengan realitas sosial dan politik di masa kini. Setelah menjelaskan topik yang tadi, sekarang akan memasuki topik yang baru, yaitu topik mengenai apa saja ciri-ciri dari neomodernisme klasik.
Nah, jadi di ciri-ciri pemikiran politik Islam neomodernisme klasik ini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki pemikiran yang menggali kekuatan normatif keagamaan. Yang kedua, memiliki pemikiran yang mampu mengapresiasi secara kritis warisan khazanah intelektual Islam klasik. Nah, yang ketiga itu memiliki pemikiran Islam yang responsif pada masalah-masalah aktual. Nah, yang terakhir, yang keempat, memiliki pemikiran yang mempunyai basis pada ilmu-ilmu sosial profetik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah pemikiran politik Islam neomodernisme klasik adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan elemen-elemen modernisme dan pendekatan klasik. Munculnya pemikiran ini terkait dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh umat muslim di dunia modern. Pemikiran ini mencoba untuk memadukan nilai-nilai Islam yang fundamental dengan gagasan-gagasan modern tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi politik. Para pemikir neomodernisme klasik kembali ke sumber-sumber Islam yang asli, seperti Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran para ulama klasik, dengan tujuan memahami ajaran Islam secara akurat dan relevan dalam konteks kontemporer. Berikutnya, pemikiran politik Islam neomodernisme klasik juga melibatkan reinterpretasi prinsip-prinsip Islam dan menyesuaikan dengan realitas sosial dan politik pada masa kini. Pemikiran ini mendorong dialog antara agama dan dunia modern, serta keterbukaan terhadap gagasan dan pemikiran baru. Tujuan dari pemikiran politik Islam neomodernisme klasik adalah untuk mencari solusi konkret bagi masalah-masalah politik dan sosial yang dihadapi oleh umat muslim, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai Islam yang fundamental. Baik, terima kasih. Sampai sini saja presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kurang dan banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.